Oke, malam ini kita packing. Ini ikan-ikan yang kita kirim. Ini super red sampit. Kita kirim ke banyak daerah ya. Dari Kalimantan sendiri atau ke Jawa langsung. Kita kirim banyak. Nah, banyak kasus. Tapi ini kita tidak bisa mengendalikan. Ini banyak kasus seperti ini nih. Ini super red sampit. Jadi dilap dulu. Nah, ini super red sampit. Kita kirim ke sebuah lokasi, katakanlah itu di Kalimantan sendiri atau langsung ke Jawa. Dan ini banyak yang berubah labelnya jadi barito. Jujur kita tidak bisa mengendalikan hal-hal yang semacam itu ya. Kita tidak bisa mengendalikan hal-hal yang semacam itu. Jadi nanti akan ada video mengenai ini, mengenai penjelasan pro dan kontra sampit dan barito. Ini kita punya stok banyak. Ini semua super red sampit. Jadi, nah ini super red sampit. Sampit bosku. Nah, sampit bosku. Oh. Itu artisnya. Jadi nanti kita akan buat video mengenai mengenai ini pro dan kontra barito dan sampit. Jadi nanti akan kita jelaskan di next video. Sampai jumpa, wassalam. Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Wising kembali untuk rekan-rekan pecinta channel Maruluides, channel edukatif dan edukasi mengenai Maruluides ya. Hari ini kita akan menjawab banyak sekali pertanyaan sebelum ini di beberapa video. Banyak para hobis atau keepers atau reseller atau seller yang menanyakan apa sih perbedaan barito dan sampit. Terus belakangan ini juga agak cukup mencuat ya beberapa postingan-postingan dari kawan-kawan mengenai ikan ini. Nah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan itu sesuai dengan kapasitas kita. Jadi saya kasih judul ini pro dan kontra sampit PS barito atau sampit sama dengan barito. Kenapa bisa atau sama dengan sampit sama dengan barito? Nah, ini penjelasan kita ya. Oke, latar belakangnya ini terjadi karena adanya pro dan kontra atau saling klaim lokality ikan. Banyak kasus super red sampit begitu di post terus ada yang bilang diklaim, oh ini ikanmu kayaknya ikan barito bukan red sampit. Atau sebaliknya, ikan barito diposting terus ada yang bilang, oh ini super red sampit bukan ikan barito. Banyak yang terjadi hal demikian. Dan hal ini bisa memunculkan fanatisme ya. Jadi yang fanatik sampit itu tidak terima dibilang ikannya barito. Begitu pula sebaliknya, orang yang fanatik barito itu tidak terima ikannya dibilang sampit. Akhirnya ribut dan memunculkan potensi perbedaan pendapat, terus adu argumen dan akhirnya terjadi perselisihan. Dan ini sering terjadi. Jadi beberapa hobis itu sering nge-WA saya hampir tiap hari nanyakan hal yang sama. Om, perbedaan sampit sama barito apa? Punya saya posting ini sebenarnya red sampit, kenapa ada yang bilang barito? Hanya karena warnanya merah atau barnya tebal dan lain-lain gitu. Begitu juga sebaliknya, Om saya beli ini kan barito, kenapa ada yang bilang ini jadi super red sampit? Jadi maka dari itu akan saya jelaskan di sini nanti dari hal yang detail ya. Selanjutnya ini adanya perbedaan harga. Nah, itu dianggap sebagai pembeda. Misalkan barito dianggap lebih mahal dan itu barito artinya lebih mahal, kalau sampit lebih murah daripada barito, sedikit perbedaan harga. Itu hal yang keliru. Dan nanti akan saya jelaskan kenapa ada perbedaan harga tersebut. Terus ekspektasi ya. Tadinya yang ada yang mengklaim ikan barito itu anti luntur dan segala macam, begitu dikip 1-2 bulan ada yang komplain terus curhat gitu, Om nih ternyata ikan barito tidak seperti yang saya bayangkan di awal ya, itulah ya. Jadi
pengaruh-pengaruh dari reseller itu juga mempengaruhi. Sama Jared Sampit juga begitu. Kalau sama maksud saya begini, biarpun itu Barito atau Spread Sampit, kalau dikip dengan cara yang biasa-biasa saja, tidak dengan treatment yang tepat, ya sama hasilnya. Jadi saya tidak akan menjustifikasi Barito jelek atau Sampit jelek, tidak. Saya tidak pernah mempost hal-hal yang semacam itu di semua channel video saya. Maksudnya di semua video yang sudah ada, saya tidak pernah menjelekkan satu varian manapun, walaupun itu pun dari luar Kalimantan Tengah, misalkan dari Kalimantan Barat ya, dari Pontianak, mengenai Sentarum. Saya tidak pernah menjelek-jelekan ikan yang berasal dari negeri kita. Kita harus bisa belajar mencintai produk dalam negeri. Justru kita harus bangga, saking banyaknya perbedaan variasi ikan itu memperkaya keanekaragaman dari potensi ikan-ikan hias di daerah kita. Saya senang dengan ikan Sumatera, jujur saya senang sekali, karena itu ornamen kembangnya banyak sekali, bahkan di dorsalnya itu muncul dot-dot semacam itu. Jadi kayak apa namanya itu istilahnya tuh, ada motif di dorsalnya, atas bawah belakang, cantik sekali. Sebenarnya saya memfavoritkan Sumatera ya, cuman sayang Sumatera tidak ada yang merah. Maksudnya merahnya yang betul-betul merah seperti yang dari Kalimantan Tengah gitu. Jadi saya suka semua, Sentarum saya suka, terus Sumatera saya suka. Ini Kalimantan Tengah ya semua sudah jelas lah ya. Yang saya selalu follow up ini, yang saya selalu blow up ini kan yang dari Kalimantan Tengah. Nah, bahkan di video saya sebelumnya saya sebutkan ini Red Maru Kalteng ya. Jadi bukan per daerah, per locality, ini Sampit, ini Seruyan, ini Barito, Palangkaraya dan segala macam, tidak seperti itu, tapi saya globalisasi jadi Red Kalteng. Nah, itu kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena saya hampir tidak menemukan ada perbedaan dari semua jenis yang di Kalteng. Hampir tidak menemukan perbedaan, jadi saya anggap itu sama. Kecuali yang di Pontianak Kalbar itu berbeda, postur tubuhnya beda, terus corak motifnya juga beda. Terus yang terakhir Semerantau ya dia muncul. Nah, itu juga beda dari Sampit, jelas itu berbeda sekali. Dan masing-masing itu punya karakteristik masing-masing, kelebihan kekurangan masing-masing. Tergantung Anda yang menilai, tergantung Anda yang merawat. Jadi semua itu jangan jadikan perbedaan, jangan dijadikan alasan untuk berselisih ya. Perbedaan itu ada pasti, cuman jangan jadikan alasan untuk berselisih. Boleh Anda fanatik, tapi jangan jelekkan yang produk lain. Itu tidak mendidik dan malah memunculkan perselisihan. Jadi kita kembalikan, ini spesies ini sebagai Channa marulioides yang berasal dari Kalteng, yang notabene geografisnya antara Sampit dan Barito itu sama. Tanahnya gambut, airnya pH-nya rendah, warna airnya berwarna merah, tanaman airnya sama ya. Faktor-faktor pendukungnya sama karena geografisnya sama. Bahkan satu pulau. Nah, jadi demikianlah kenapa saya buat video ini, untuk menjelaskan itu semua. Dan kita memasuki materi inti atau sedikit penjelasan ya. Dimulai dari posisi geografis. Posisi geografis dari spot Sampit dan Barito. Oke, lebih jelasnya berikut ini akan saya urai. Ya, ini adalah geografis posisi Kalteng ya. Kita lihat di peta Kalimantan Tengah dan Palangkaraya sebagai ibu kota dari provinsi. Itu Palangkaraya, ibu kota provinsi. Nah, di sebelah kanannya itu kota Barito, sebelah kirinya kota Sampit. Ini kalau kita telusuri ya, jarak tempuh Sampit dan Palangkaraya itu sekitar 3,5 jam sampai 4 jam. Biasanya taksi begitu sih. 3,5 jam sampai 4 jam dengan jarak sekitar 200 km lebih. Nah, kalau kita mau ke Barito, kita harus melewati Palangkaraya dulu. Sampit ke Palangkaraya, Palangkaraya baru ke Barito. Nah, itu jarak tempuhnya jadi 400 lebih ya. Dan kalau waktu itu biasanya 8-10 jam. Kurang lebih 8 sama 10 jam itu sama istirahatnya.
Dan itu baru sampai barito. Kalau untuk spot ikannya itu jauh lebih dalam lagi, lebih ke pinggir dari posisi baritonya, masuk ke areal pinggiran kota. Nah, itu sekitar 2 jam sampai 3 jam, bahkan ada yang lebih ya. Jadi kalau kita detailkan itu sekitar 10-12 ya, 12 ya, setengah harian lah ya, setengah harian full 12 jam lebih kalau tergantung dengan trafficnya. Nah itu jaraknya jauh secara geografis. Cost-nya, biayanya lebih tinggi. Nah apabila ikan ini ya yang dari barito dikirim ke Sampit, itu biayanya bengkak. Nah kalau misalkan saya ngambil ikan, soalnya beberapa ada ya, ada yang pesan, Om bisa nggak pesan ikan barito? Bisa, ada, kita menyediakan itu, tapi memang otomatis harganya lebih tinggi. Kenapa? Karena perbedaan jarak tadi yang cukup jauh. Jadi beberapa kasus ini jujur saja, kita pernah mengirimkan ikan Sampit ke barito, dari barito keluar lagi dikirim ke Jawa, nama labelnya pun berubah jadi barito. Adanya praktek perubahan label dari spread Sampit menuju barito itu juga dipengaruhi dari perilaku para hobis ya, yang mudah terpengaruh. Jadi apa yang lagi ngetren dia ikutin. Nah jadi begitu ikan spread Sampit kan lebih duluan untuk tersebar lebih banyak ya, tersebar lebih banyak kan di Jawa, lebih duluan Sampit. Begitu orang yang ngejual ini dia punya stok banyak, datang orang nanya, Om ada barito nggak? Nggak ada Sampit. Oh ada barito. Setelah berulang-ulang, setelah itu dibiarkan lama-lama, akhirnya sama dia dirubah menjadi barito, baru laku. Nah praktek ini bisa terjadi karena faktor pertama, tren atau si hobis yang lagi digandrungi itu misalnya barito, karena memang waktu itu sedikit yang bisa ditemui dari barito, tidak banyak. Terus akhirnya yang rame barito, akhirnya si seller ini merubah menjadi yang tadinya spread Sampit jadi barito. Nah praktek ini kita tidak bisa kendalikan. Ikan-ikan yang kita kirim ke Jawa itu kita tidak bisa lagi harus memaksa ini harus spread Sampit ya, nggak boleh yang lain ya. Itu sulit karena orang kadang-kadang beli putus itu artinya kita tidak kerja sama jangka panjang ya, artinya reseller. Kalau kita kan ada reseller resmi. Nah kadang-kadang ada yang cuma sekali beli, setelah itu stop, tidak ada lagi kontak itu, nggak ada lagi, tidak ada next order. Nah di sana gitu yang kita tidak bisa kendalikan. Jadi sama dia kadang-kadang bisa dirubah jadi barito karena barito lebih digandrungi, sementara keterbatasan jumlah ikannya minim. Tapi itu berlangsung hanya beberapa bulan minimnya ikan yang ada di barito. Karena apa? Nelayan yang ada di barito itu kan kontak terus dengan kita, komunikasi. Akhirnya mereka tahu bagaimana cara menangkap ikan itu. Jadi kita bantu pelan-pelan. Untuk baby ya, under 10 cm itu awalnya susah, tapi sekarang udah banyak sekali, lumayan juga. Nah, dibandingkan barito dan Sampit, itu yang paling pertama dieksploitasi adalah Sampit. Otomatis kompetisi atau persaingan di nelayan, pengepul, penjual sampai penerima di daerah Jawa itu berbeda dengan kondisi di barito. Di barito itu waktu awalnya ikannya nelayannya sedikit, otomatis lebih mahal ya. Karena nelayan merasa susah payah nih nyarinya nih. Nah, kompetisinya rendah, akhirnya apa? Harga itu lebih tinggi. Kalau di Sampit kan sudah banyak, jadi kompetisi harga sangat terapat, akhirnya harga itu cenderung stabil di titik tertentu, yang otomatis dia lebih rendah daripada harga di barito. Nah, jadi paling yang saya bisa ungkap itu red barito itu sama seperti red Sampit pada saat baru-baru ditemukan. Jadi ikannya kan area barito itu kan baru dieksploitasi, otomatis ikan-ikan yang bagus itu bisa dipilih. Nah itu perbedaannya, masih bisa milih. Jadi ini bayangannya seperti Sampit 2-3 tahun yang lalu, ikan masih bisa milih. Kenapa barito identik merah-merah? Faktanya begini di lapangan. Saya berangkat ke barito, setelah berangkat sampai sana, itu ada memang 8 spot yang bisa kita ambil ya untuk ikan ini. Nah ternyata yang bagus itu cuma ada 2-3 spot. Kita datang ke sana pun itu sama seperti gambaran Sampit 3-4 tahun yang lalu ya, 2-3-4 tahun yang lalu. Mirip.
Datang ke sana itu ikan bagus, ikan ya, katakanlah warna, kita bilang warna. Ada yang merah, ada yang oranye, ada yang hitam. Itu ada, semua ada lengkap. Tapi karena kita datangnya dari jauh nih, dari Sampit ke Buntok, sampai Buntok sana, ternyata ikannya juga sama seperti Sampit. Ya sudah, yang diminati adalah ikan merah kan, otomatis kita ambil misalkan 10, ada 10 nelayan, 10 ikan dari satu nelayan, dia nyediakan 10 ikan nih, ada ikan 10. Nah, kombinasinya biasanya itu 5 itu warnanya oranye campur hitam, 5 sisanya merah. Nah, yang kita bawa, yang kita ambil tentu saja yang merah saja. Kita bawa, kita ambil ke Sampit, terus kita jual. Kita berangkatkan ke Jawa. Sampai di Jawa, ikannya merah semua toh. Asumsi dari pembeli, hobis atau seller itu seolah-olah yang dari Buntok atau Barito itu ikannya merah semua, padahal tidak demikian. Itu kita sudah selektif dan kita hanya menjual yang terjual. Kita hanya menjual yang kita hanya menjual yang layak dijual lah, yang nggak laku ngapain dikip. Karena harganya ya bisa katakan ya selisih dengan yang bagus dengan yang biasa mah kalau di nelayan nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda, tetap ada beda tapi nggak jauh beda. Ya mending lebih daripada beresiko ngambil yang biasa, yang mending yang bagus-bagus. Kita udah jauh-jauh dari Sampit, pengennya yang bisa biasa. Di Sampit juga banyak yang bisa biasa. Karena apa? Sampit yang bagus-bagusnya udah dieksploitasi 2-3 tahun yang lalu, bahkan lebih. Jadi sisa-sisanya aja. Jadi gambarannya seperti itu. Saya mendapati apa yang terjadi di Barito itu sama seperti Sampit beberapa tahun yang lalu. Ikannya merah-merah semua. Nah, sekarang kalau di Sampit udah sisa-sisanya aja. Nah, karena Barito itu Buntok itu baru saja dieksploitasi, jadi kita masih bisa milih, enak milihnya gitu loh, nggak susah. Kalau sekarang kalau di Sampit, aduh, kalau nyari yang bagus-bagus agak susah ya. Ya, sekarang memasuki kesimpulan ya, ikan di Kalimantan Tengah itu dilabeli berdasarkan nama kota kabupatennya atau nama kota provinsinya. Sampit itu ibu kota dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Pangkalambun ibu kota dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Nama Seruyan itu dari nama kabupatennya, nama kabupaten Seruyan. Terus Sebangau atau yang kita kenal sebagian itu adalah Palangkaraya ya, itu dari ibu kota provinsi. Terus Katingan itu dari nama kabupaten Katingan. Nah, Buntok atau dikenal Barito saat ini itu nama ibu kota dari Kabupaten Barito Selatan. Terus mungkin akan mendengar nantinya mengenai Kuala Kapuas. Nah, itu dari Kuala Kapuas atau Kapuas saja itu dari Kabupaten Kapuas. Nah, kita nggak tahu ini nanti dari kabupaten mana lagi yang muncul nanti yang akan di blow up oleh medsos ataupun para hobis atau para seller. Karena ya ini tidak menutup kemungkinan akan berlanjut hal-hal yang semacam ini ya kalau kita terus meributkan masalah locality. Nah, yang kedua, kondisi geografis habitatnya itu sama semua yang ada di Kalteng ya, dari warna airnya warna merah, terus karakter airnya air gambut, pH-nya rendah dan lain-lain itu semua sama. Yang ketiga, semua ikan di Kalteng itu memiliki karakteristik bermacam-macam dari yang warna merah, oranye sampai kuning, ada juga yang hitam, banyak karakter warnanya. Dan ini menutup stigma bahwa yang merah itu hanya berasal dari baris saja. Itu tidak begitu, tidak demikian. Jadi semua locality berdasarkan kabupaten itu semua punya karakter yang warna yang saya sebutkan, yang merah, oranye maupun hitam. Dan yang keempat, fakta bahwa Barito adalah spot baru ya, yang baru saja tereksploitasi cukup tinggi sehingga tidak menutup kemungkinan nanti akan ada muncul spot-spot baru atau label baru berdasarkan momen atau masa eksploitasinya. Maksud saya setelah ramai Barito nanti tidak menutup kemungkinan ada lokasi lagi yang baru, spot baru yang terungkap terus dieksploitasi, ramai lagi, nanti kesannya itu lagi yang paling merah, akan selalu begitu terus berlanjut. Jadi kita hentikan pemahaman atau keributan masalah locality ini, karena pada dasarnya ikan ini sama, yaitu Channa marulioides yang berasal dari Kalimantan Tengah. Nah, jadi itu kita kembalikan semua kepada posisinya awal, yaitu adalah Channa marulioides yang berasal dari Kalimantan Tengah.
lupakan masalah perbedaan berdasarkan lokality, karena faktanya lokality hanya berdasarkan nama kabupaten saja atau nama kota. Jadi itu tidak eksplisit atau tidak detail membedakan bahwasannya ini spesies baru, ini spesies baru atau spesies yang berbeda. Tidak, hanya berdasarkan nama kota atau antara kota sumber ikannya atau kota sellernya. Nah, ini yang jadi kadang-kadang jadi pro dan kontra. Oke, jadi sampai situ. Lupakanlah kontroversi ini. Faktanya itu semua hanya penamaan berdasarkan kabupaten. Mengenai bumbu-bumbunya, ada yang lebih merah, anti luntur dan segala macam, itu adalah kecap nomor 1. Artinya usaha yang dilakukan oleh seller untuk menarik perhatian atau memancing dari para hobis untuk mau membeli produk, mau membeli ikan-ikan di tempat mereka. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kawan-kawan yang di sana sedang fanatik terhadap beberapa atau salah satu lokality, supaya bisa merubah mindsetnya bahwasannya ikan ini sebenarnya sama. Hanya yang membuat berbeda adalah bumbu-bumbu dari penjualnya, yang seolah-olah membuat ini eksklusif berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, itu saja. Faktanya, tanya aja yang sudah keep. Kalau keepnya pun sembarangan, dari manapun asal lokalitinya, ikannya pun akan biasa-biasa saja. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran mengenai pro dan kontra ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang meributkan masalah lokality. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.